Sehubungan dengan hari ini, kita memperingati karya kematian Yesus di atas kayu salib. Maka kita geser, saudara, perjamuan Tuhan yang biasanya kita lakukan pada minggu pertama, tetapi kita akan lakukan pada hari ini dalam rangka memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Namun sebelumnya mari kita dengar firman Allah. Saya ingin menghubungkan antara karya salib Yesus di Golgota dengan peristiwa kejatuhan manusia pertama di Taman Eden. Dan sangat berkaitan erat dengan rencana Allah yang gagal dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Adam. Untuk itu saya ingin mengangkat sebuah tema, jalan ke Eden. Nah, apakah yang dimaksud dengan jalan ke Eden atau ke Taman Eden? Kita ikuti firman Allah dan kita akan memulai membacanya dari kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kita memperhatikan dua ayat, yaitu ayat 23 dan ayat 24. Kalau saudara bawa Alkitab, senang sekali kalau saudara bisa membacanya dari Alkitab saudara. Tapi saya juga sudah menyediakan ayatnya untuk saudara perhatikan dengan saksama. Demikian firman Allah. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekian lama saya membahas tentang bagaimana Allah mempunyai rencana yang luar biasa ketika Dia menciptakan manusia. Sama sekali rancangannya bukan seperti yang terjadi sekarang, di mana manusia masuk dalam abad yang ke-21 dengan kondisi moralnya dan keadaannya seperti ini. Itu bukan konsep Allah. Tetapi saudara, rencana Allah itu gagal disebabkan oleh karena kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam, ke dalam dosa. Selain itu, Adam juga gagal dalam menggenapi rencana Allah dalam konsep Allah yang begitu agung dan mulia ketika Dia menciptakan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konsekuensi dari dua hal itu yang saya angkat, yaitu kejatuhan dan kegagalan manusia menggenapi rencana Allah. Kita baca ayatnya tadi. Allah mengusir manusia dari Taman Eden atau Taman Firdaus. Diusirnya mereka untuk tidak lagi menempati Taman Eden yang begitu indah dan mulia itu. Tentu Allah mengusir mereka dari Taman Eden karena Allah punya maksud, punya rencana. Itu sebabnya ada beberapa alasan mengapa Allah mengusir manusia dari Taman Eden.
Salah satu di antaranya adalah karena Adam dan Hawa istrinya sudah berdosa, maka mereka harus menerima upah dari perbuatan dosa yang mereka lakukan. Itulah sebabnya setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, ini upahnya karena mereka berbuat dosa. Lihat Kejadian pasal 2 ayat 17. Juga saudara bisa compare dengan pasal 3 ayat 2 dan 3. Allah jauh-jauh hari sudah memperingatkan mereka bahwa mereka tidak boleh melanggar apa yang sudah dipesankan Allah kepada mereka. Dan kalau mereka melanggar, pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Jadi ada satu peringatan yang begitu keras dan kuat untuk mencegah supaya mereka jangan makan buah tersebut. Karena Allah punya rencana yang luar biasa, bukan rencana manusia pada akhirnya di zaman kita, di era kita, berlaku ketentuan apa yang ditulis oleh Musa. Bahwa usia manusia 70 sampai 80 tahun. Sebenarnya Allah tidak mengkonsepkan manusia akan mengalami kematian, tetapi akan hidup seterusnya sepanjang mereka taat kepada pesan Allah. Dan mereka akan menggenapi rencana-rencana yang agung itu. Tetapi karena dosa, mereka ditentukan, sudah makan buah itu, kamu pasti akan mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan mati yang dimaksud di ayat ini, saudara, bukan sekedar putus nyawa, berpisahnya antara tubuh dengan nyawa yang ada di dalam orang tersebut. Tetapi yang dimaksud oleh Allah bahwa pada saat kamu makan, kamu pasti mati, bahwa manusia terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya dan mengalami siksa yang kekal di dalam neraka. Seperti yang dicatat di dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Bahwa pada saat kamu makan, kamu akan mati. Nah, ada kelompok tertentu, saudara, mereka rupanya menyelidik Alkitab bukan untuk mengimaninya, tetapi untuk menjatuhkan orang Kristen atau membuat orang Kristen yang gak tahu firman Allah gampang dibodohi. Itu kenapa Alkitabnya orang Kristen bohong. Masa Allahnya bilang kepada Adam, pada saat kamu makan, pasti hari itu kamu akan mati. Ternyata Adam gak langsung mati tuh. Jadi Alkitabnya orang Kristen gak betul. Allahnya orang Kristen itu membohongi. Mereka gak tahu. Bukan anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, mau belajar nafsirkan firman Allah. Ya kacau lah, saudara. Sebab satu hari Allah itu sebanding dengan 1000 tahun untuk manusia. Seperti ditulis di dalam Mazmur 90 ayat yang keempat, dan juga di Perjanjian Baru dalam 2 Petrus 3 ayat 8. Itu sebabnya kalau saudara baca usia Adam, enggak sampai 1 harinya Allah. Jadi di mata Allah umur Adam enggak sampai 1 hari.
Sebab dia berusia 900 sekian, tidak sampai 1000 tahun, tidak sampai 1 hari. Dan gak ada orang yang berusia mencapai 1000 tahun, apalagi lebih. Orang yang tertua saja yang bernama Metusalah, dia hanya berusia 969 tahun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Adam harus menanggung konsekuensi dari dosa dan pelanggaran yang dilakukannya, sehingga dia harus diusir. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, tujuan kenapa Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, yaitu karena Allah walaupun sudah menghukum Adam begitu rupa, Allah tidak menghendaki manusia binasa dan masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 diungkapkan, karena begitu kasih Allah. Karena Allah tidak menghendaki manusia mati. Allah menciptakan manusia karena Allah punya rencana yang luar biasa. Itu sebabnya ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka segera diusir dari Taman Eden. Karena Allah masih punya rencana untuk mereka. Jadi Allah mengusir manusia dari Taman Eden, sebab Allah tidak mau manusia binasa, tapi Allah ingin menebus manusia dari dosa. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya, apa hubungannya antara mengusir manusia dari Taman Eden dengan rencana Allah dan juga dengan dosa? Allah bukan hanya tidak ingin manusia binasa, tapi kita sudah belajar sekian lama bahwa Allah punya rencana menciptakan manusia. Dan rencana itu gagal dilakukan oleh Adam. Dan Allah tidak mau rencananya itu gagal. Itu sebabnya manusia ketika berbuat dosa sesegera mungkin Allah usir mereka dari Taman Eden. Itu sebabnya saudara, pertanyaannya saya angkat sekali lagi. Apa hubungannya antara diusirnya Adam dan Hawa dari Taman Eden dengan dosa yang berakibat maut dan rencana Allah dalam diri manusia, dalam diri saudara dan saya, khususnya kita yang hidup di akhir zaman? Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan Allah membiarkan Adam dan Hawa tetap berada di Taman Eden, katakanlah, maskernya maunya turun terus nih. Katakanlah modelnya seperti saya, Yosminandar, ketika kesal, apa yang saya inginkan tidak diikuti, ya sudah, tak tinggal aja, sudah begitu. Akibat apapun yang kamu akan alami, kamu rasakan sendiri, lalu saya tinggal. Maka hancurlah manusia kalau Allahnya modelnya kayak Yusminandar. Kalau kesel langsung ditinggal. Perhatikan Bapak Ibu.
Kalau Adam dibiarkan di Taman Eden, dalam kondisi berbuat sudah jatuh dalam dosa, sebagai orang berdosa. Lalu Adam dan Hawa lihat ada pohon yang di tengah yang belum dia cicipi. Sebab ada 2 pohon kan, yang satu pohon pengetahuan baik dan jahat yang dia sudah makan, dan satu lagi buah pohon kehidupan. Bisa saja karena sudah jatuh dalam dosa kan, belum berdosa aja saudara, dia bisa terbujuk oleh iblis, apalagi sudah jatuh dalam dosa. Bisa dia petik itu buah kehidupan lalu memakannya. Pernahkah saudara pikirkan apa yang terjadi? Apa yang mereka alami kalau hal itu terjadi? Perhatikan baik-baik. Adam dan Hawa akan hidup kekal karena buah itu adalah buah kehidupan. Yang memakan buah itu akan hidup selama-lamanya dan gak bisa mati lagi. Tapi dia hidup di dalam dosa. Dengan lain kata, Adam dan Hawa kalau sampai dalam keadaan berdosa, memakan buah kehidupan, dia akan hidup dalam dosa kekal dan tidak bisa diampuni lagi, tidak bisa lagi ditebus, tetapi akan binasa selama-lamanya di dalam neraka yang kekal. Jadi, dari satu sisi, kita melihat ketika Allah mengusir manusia dari Taman Eden, itu sikap disiplin Allah yang tidak berkompromi dengan dosa. Tetapi di sisi lain, dia usir manusia karena dia memiliki kasih dan punya rencana yang luar biasa bagi manusia, khususnya generasi kita yang hidup di akhir zaman ini. Oh, kita harusnya bersuka cita untuk ini, saudara. Sebab kalau Adam dibiarkan, maka rencana Allah gagal. Sebab manusia nggak bisa ditebus lagi, nggak bisa diperbaiki lagi. Masa Allah harus menciptakan manusia yang lain, yang baru? Berarti Allah kita Allah gagal. Allah tak pernah gagal. Itu sebabnya saudara, dia usir manusia dari Taman Eden. Kira-kira bagaimana ya setelah Adam dan istrinya keluar dari Taman Eden? Pertama-tama mungkin ketika dia keluar dari gerbang Eden, kakinya terus kesakitan karena tertusuk duri. Sebab selama manusia belum jatuh dalam dosa, bumi tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk yang membuat kesakitan bagi manusia. Lalu waktu istrinya berkata, "Pap, lapar, Pap." Aduh, di Eden tinggal petik, di sini cari di mana ya, Mam? Harus mencangkul tanah-tanahnya nggak bersahabat dan sebagainya. Pasti mereka begitu punya keinginan besar, saudara, untuk kembali menikmati, mengalami keindahan, kemuliaan dari Taman Eden itu. Tetapi apa mau dikata? Penyesalan yang ada di hati mereka, mereka cuma bisa tengok. Eden begitu luar biasa. Wah, kalau kita belajar lagi ke belakang, saudara, berapa hari Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden sebelum mereka jatuh dalam dosa. Dan sekarang mereka harus ada di luar Eden. Dalam kondisi seperti apa? Kita lihat.
mereka alami keadaan yang tidak pernah mereka alami ketika mereka ada di Eden, yaitu perasaan takut. Itu sebabnya kalau kita alami rasa ketakutan, pasti saudara ada sebabnya. Sebab yang utama kenapa manusia alami ketakutan, itu adalah karena dosa. Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa. Kenapa? Kalau mereka terus berada di luar Eden, katakanlah umur mereka sudah mencapai 900 tahun, mereka hanya tinggal tersisa 100 tahun lagi, mereka hanya tinggal menghitung hari, saudara. Sampai akhirnya kematian akan menjemput mereka. Dan di balik kematian ada hukuman yang akan mereka terima. Sebab sudah ditentukan, pada saat kamu makan, kamu akan mati dalam rentang 1 hari. 1000 tahun. Itu sebabnya kenapa manusia hidup di dunia ini. Seenak-enaknya seperti apapun, berbicara tentang kematian, semua akan berusaha menolaknya. Bahkan anak Tuhan yang sudah tahu kepastian kalau mati bertemu Yesus, tapi untuk mati nanti dulu. Ya atau ya. Takut karena upah dosa adalah maut, yaitu siksa yang kekal di dalam neraka. Bisa dipastikan Adam dan Hawa berupaya bagaimana caranya Saya minta izin aja. Bagaimana caranya supaya kita bisa kembali lagi ke Taman Eden. Di sana enak, Iya, Mam, coba mendekat ya. Mereka mungkin berjalan mendekat, saudara, ke pintu di mana Taman Eden itu berada, untuk mereka bisa masuk lewat gerbang atau pintu itu. Tetapi apa yang mereka lihat di sana? Ketika mereka melihat di pintu gerbang Taman Eden itu, kita juga sudah baca ayatnya tadi, tapi kita ulang lagi. Yuk kita lihat ayat 24. Ia, Allah, menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala di tangan kerub itu, dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ketika mereka lihat itu, mati, Mam. Kerub itu ditempatkan oleh Allah, dilengkapi dengan pedang yang berkilau-kilauan. Lalu pedang itu terus diayunkan tanpa henti. Adam secanggih, selincahnya seperti apapun, dia pasti tidak bisa mengelak, akan jadi korban dari pedang itu. Kita melihat di sini, Allah mencegah manusia agar manusia tidak kembali ke Taman Eden. Sebab sekali lagi alasannya, jangan sampai mereka memakan buah kehidupan. Nah, berbicara tentang kerub, kalau Bapak Ibu punya kesempatan di lain waktu, buka Yesaya pasal 6 ayat 1, baca seterusnya tepatnya di ayat 2.
dipakai istilah serafim di situ. Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 4 disebut sebagai makhluk Allah, yaitu malaikat yang bersayap 6, di mana pedang berkilau-kilauan itu ada di tangan mereka. Terus diayunkan, menjaga kalau ada orang yang coba-coba mau masuk ke Taman Eden, pasti mereka akan dihabisi. Inilah yang disebut akibat dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Artinya posisi umat manusia, keturunan Adam, berada di luar Eden. Dan status mereka menunggu hukuman. Setelah itu neraka yang membawa mereka kepada maut untuk selama-lamanya. Jadi posisi manusia yang hidup di luar Taman Eden adalah sebenarnya sedang menanti hukuman kekal selama-lamanya bagi manusia itu. Seperti kita sekarang pun tentunya ingin kembali toh ke Eden, dan kita tidak mau untuk selamanya hidup di dunia ini lalu berakhir kalau nanti kita mati kita kena hukuman itu. Kalau bisa kita kembali ke Eden. Tetapi bagaimana untuk kita bisa, saudara, lolos dari hukuman dan masuk kembali ke Eden? Dari mana asal manusia itu berada pada mulanya? Kita manusia yang sudah ada di luar Eden, kita membutuhkan kasih karunia Allah. Sebab itu, kalau Tuhan masih berikan usia kepada kita, sehingga kita masih hidup sekarang ini, walaupun mungkin ada di antara keluarga saudara. Kalau saudara sih, karena sudah percaya kepada Yesus, saudara punya kepastian alamat saudara Eden. Tetapi mungkin yang lain, yang belum percaya kepada Yesus, dan mereka masih punya kesempatan, walaupun kesempatan itu mungkin sangat pendek. Gunakan kesempatan itu untuk menerima kasih karunia Allah. Karena inilah solusinya untuk lolos dari pedang kerub yang terus diayunkan untuk membunuh siapapun yang coba-coba masuk ke Taman Eden. Dan kalau saudara sekarang sudah punya kepastian bahwa saudara adalah akan jadi penghuni Taman Eden itu, saya ingatkan saudara, apapun yang terjadi dengan kehidupan di muka bumi ini, jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Jangan saudara sampai menjual kasih karunia Allah ini dan menukarkan dengan apapun. Karena hanya kasih karunia Allah yang bisa meloloskan kita dari pedang kerub itu dan masuk kembali ke Taman Eden. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus kasih karunia Allah? Maksudnya kita hanya berharap kepada belas kasihan Allah, kebaikan Allah, kemurahan Allah. Kenapa manusia nggak bisa berusaha? Pada umumnya saudara sudah banyak yang sudah tahu ya. Tapi nggak salahlah saya kasih kepada saudara penjelasan-penjelasan sederhana supaya saudara bisa bersaksi begitu. Kepada keluarga, itu yang pertama-tama tentunya kalau mereka belum kenal Yesus.
Kalau perlu siapapun yang belum kenal Yesus, perlu dijelaskan hal ini. Kalau saudara buka ayat yang beberapa kali saya singgung tadi, yaitu Roma 6 ayat 23, dikatakan dalam ayat ini, saya bagi saja, saya memulai dengan ayat 23 bagian A. Dikatakan begini, lihat di caption saudara, di layar. Sebab upah dosa ialah, tadi saya sudah jelaskan, yang namanya maut di sini bukan putus nyawa, tapi dipisahkan dari Allah untuk selama-lamanya. Itu identik dengan neraka. Dan tidak ada seorang pun yang bisa meluputkan diri dari upah dosa yang sudah dilakukannya. Kalau upah karena kerja, wow, itu gaji, semuanya juga senang. Tapi sadar atau tidak saudara, kita ketika melakukan dosa, kita harus menerima upahnya. Dan kalau mungkin upah yang baik itu, secara jasmani ya, saudara merasa sudah cukup, nggak usah lah, terima kasih, udahlah, gratis buat kamu. Itu bisa kita lakukan, bukan? Tapi yang namanya upah dosa, yaitu maut, siapapun tidak dapat menolaknya. Tidak bisa menghindarinya. Jadi, jangan dong langganan berbuat dosa. Karena jelas ada upahnya. Neraka yaitu kebinasaan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, saudara, ayat Roma 6 ayat 23 itu enggak berhenti cuma sampai di ayat atau di bagian A, lalu titik, habis, enggak ada solusi. Kita syukur kepada Tuhan. Ayat itu meneruskan solusinya di bagian B. Yuk kita lihat bagian B-nya. Roma 6 ayat 23 bagian B. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah solusi satu-satunya. Untuk kita bisa meloloskan diri dari semua perbuatan yang akan menghasilkan upah, yaitu maut. Kalau saya suruh siapa yang gak pernah berbuat dosa, saya yakin gak akan ada yang berani angkat tangan. Tapi kita bersyukur karunia Allah, hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Hal ini memberi pengertian kepada kita, kalau Allah memberikan kasih karunia untuk menyelamatkan manusia, tanpa ada yang mati, saudara, tanpa ada yang menjadi korban, berarti Allah itu berbohong. Tadi pagi saya peragakan begini, anggap aja ya sebagai peragaan, saya Allah, saya berkemurahan kepada orang yang harus menerima upah maut. Aduh, kesian ya kamu, imut-imut begini harus masuk neraka. Oke dah, karena saya cinta kamu, saya selamatkan kamu. Gendong. Dah ya, selesai ya. Maka, itu bukan kasih karunia Allah. Allah kita tidak seperti itu. Sebab setiap
kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang diselamatkan, harus ada penggenapan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Harus ada yang alami maut sebagai bayaran bagi orang yang diberi kasih karunia sehingga luput dari maut. Allah kita bukan Allah tipikal seperti itu. Kenapa saya angkat seperti ini? Karena itulah kelompok yang saya katakan tadi. Kalau Allah berkemurahan, kenapa Allah mesti repot-repot jadi manusia? Bukankah Allah Maha Kuasa? Ya selamatkan saja manusia yang sudah berdosa. Oleh karena belas kasihan Allah, kenapa ini Allah harus jadi manusia? Lalu dengan pakai kolor, mati di kayu salib. Itu sebabnya saudara, cara Yesus disalib jadi bahan ejek-ejekan buat mereka. Sebab mereka tidak mengerti konsep bagaimana kasih karunia Allah itu harus dibuktikan. Itulah sebabnya Bapak Ibu perhatikan. Untuk menyelamatkan manusia karena kasih karunia Allah, tidak ada cara lain bagi Allah. Allah harus menjadi manusia. Kenapa kok harus jadi manusia? Sebab kalau Allah memberi kasih karunia dalam kealahannya, Allah tidak bisa mati karena dosa sekecil apapun upahnya harus kematian. Sekali lagi, upah dosa maut, harus ada maut. Tidak bisa tidak. Allah harus menjadi manusia. Sebab kalau Allah tidak jadi manusia, Allah tidak bisa alami kematian. Allah tidak akan mengalami maut. Sebab Allah tidak tersentuh kematian apalagi maut. Itu sebabnya cara satu-satunya untuk manusia diampuni, Allah harus menjelma menjadi manusia. Caranya bagaimana? Pada umumnya kita sudah tahu ayatnya, bukan? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah. Pada mulanya adalah firman. Terus firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini enggak berhenti sampai di sini. Allah yang adalah firman itu, di ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ketika Allah menjadi manusia, Dia berkemah dalam tubuh manusia. Itu istilah diam di antara kita. Sebab itu 2000 tahun lalu orang bisa melihat wujud Allah yang berlembaga itu, kata Filipi. Mereka bisa melihat bagaimana kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa. Anak tunggal Bapa, anak tunggal di sini ini adalah merupakan istilah atau bahasa gambaran. Bukan berarti Allah beranak, tetapi ini gelar saudara. Penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yesus yang penuh kasih karunia itu, Dia manusia, ketika jadi manusia,
dia manusia 100%, dia Allah 100%. Itu sebabnya di dalam pribadi Yesus tidak ada setitik pun, saudara, dosa, celah, kesalahan, dan sebagainya. Karena untuk jadi korban, saya yakin manusia banyak yang bersedia melakukannya. Minggu lalu, pas hari Minggu juga bukan? Di Makassar. Suami istri baru 6 bulan kawin. Bawa bom, meledakkan diri. Korban yang gak ada, dua-duanya mati. Mereka bilang jihad. Iya toh? Tetapi itu sebuah kekonyolan, saudara. Karena gak ada satu orang pun di dunia ini bisa memenuhi kualifikasi yang Allah inginkan sebagai orang yang tidak pernah berbuat dosa untuk berkasih karunia. Hanya Yesus, karena dia adalah firman yang jadi manusia. Dan setelah Yesus jadi manusia, apa yang Yesus lakukan? Oh, kisahnya panjang kan? Tahu saudara, sejak lahir. Dan dia mulai melayani usia 30. Dan dia melayani saudara selama 3,5 tahun. Langsung saja kepada perayaan yang sedang kita rayakan sekarang. Inilah yang Yesus lakukan ketika dia menjadi manusia. Karena kasihnya yang begitu besar kepada saudara dan saya, Yesus tidak mau ada seorang pun di antara kita yang dihukum dan binasa ke dalam neraka karena harus menikmati upah dari perbuatan dosanya itu. Itu sebabnya kita perhatikan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 6 dikatakan begini. Sebenarnya banyak ayat referensi ya, tapi saya tertarik dengan ayat ini. Seharusnya dibaca di ayat sebelumnya. Langsung ke ayat 6 dimulai dengan kata yang telah menyerahkan dirinya. Yesus menyerahkan dirinya sebagai apa? Tebusan bagi siapa? Semua manusia. Termasuk saudara dan saya. Tadi di meja makan saya katakan dengan panggilan sayang kepada istri saya, Beth, Ibet, panggilan sayang. Sebenarnya ketika Yesus mati di kayu salib, dia memberikan jaminan keselamatan itu bukan hanya bagi orang di zamannya yang hidup pada saat itu. Tetapi fasilitas keselamatan itu diberikan sepanjang zaman sampai batasan waktu yang ditentukan. Kalau bagi orang non-Yahudi itu di awal pemerintahan Antikris. Jadi semua orang di luar sana sebenarnya jaminan keselamatan itu sudah Yesus pikul, saudara. Sudah Yesus kerjakan di kayu salib. Fasilitas selamat itu sudah ada di dalam Yesus. Hanya mereka tidak menggunakan fasilitas itu. Dengan cara apa? Percaya kepada Yesus. Nah, syukurlah kita-kita ini. Entah prosesnya bagaimana sampai saudara percaya kepada Yesus. Keselamatan itu sudah ada di dalam dirinya. Untuk saudara dan saya. Dan kita gunakan fasilitas itu. Mereka so aja. Agama saya yang benar, agama saya yang benar. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita. Bagaimana Yesus menyerahkan nyawanya. Menjadi penebus. Untuk menanggung dosa kita. Agar saudara dan saya tidak dihukum di dalam neraka. Tapi bisa kembali ke Eden.
Kalau toh saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, mereka tidak sampai mencapai saat di mana Yesus datang kedua kali, tetapi mereka mati duluan, tapi mereka mati di dalam Yesus. Dan perbuatan dosa masa lalunya itu sudah difasilitasi oleh Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Sebab itu orang-orang yang mati di dalam Yesus, kita pelajari sebentar bagaimana posisi mereka. Yuk kita lanjutkan. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia memproklamirkan di atas kayu salib tentang jalan, fasilitas, sarana yang terbuka bagi setiap orang yang percaya kepada Dia untuk bisa kembali ke Eden. Loh, Pak, kan ada kerub. Yuk kita lihat ucapan yang Yesus ucapkan dalam Lukas 23 ayat 43. Perhatikan saudara, kata Yesus kepadanya. Nanti kita tahu siapa yang dimaksud kepadanya itu. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Loh, kok Eden yang tertutup ini, yang ditakuti ini, kok sekarang bisa dilewati? Sehingga kita bisa bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Gimana ceritanya ini? Itu sebabnya kalau kita ingin belajar Alkitab, lihat satu ayat, kita baca, kita bahas konteksnya. Saya yakin walaupun saudara belum sekolah Alkitab, kalau saudara belajar lihat konteksnya, saudara akan mengerti. Itu sebabnya saya ingin ajak saudara melihat kronologis dari ucapan Yesus di dalam Lukas 23 ayat 43 tadi. Mari kita pelajari asal usul ucapan Yesus ini. Kita mulai dari ayat 36, kemudian berpindah ke ayat yang kita ke ayat yang ke-37. Kita mulai dengan ayat 36. Dikatakan begini. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat tadi mengisahkan tentang 4 orang prajurit. Kalau Bapak Ibu membaca dari Injil yang lain, yang bertugas atau ditugaskan menyalibkan Yesus itu adalah 4 orang. Itu sistem yang biasa dilakukan dalam pemerintahan atau kemiliteran Romawi. Mereka bertugas, sesudah mereka menyalibkan ketiga orang, yaitu Yesus ditempatkan di tengah dan 2 orang penjahat di kiri kanannya. Maka sekarang gak ada pekerjaan lain. Hanya tinggal menunggu saatnya tiba. Bagaimana sampai orang-orang itu mati dan sebagainya. Selama mereka tidak ada pekerjaan, saya pernah khotbah seperti sekarang tentang 7 ucapan Yesus. Salah satu ucapannya, Yesus berteriak. Karena selama dari Taman Getsemani sampai pengadilan pukul 9, lalu Dia mulai disalibkan.
tidak ada satu tetes air masuk ke tenggorokannya. Sebagai manusia 100% dia merasa haus. Dia berkata, aku haus. Maka keempat prajurit itu mengambil saudara anggur asam. Itu tradisi yang dilakukan untuk menyiksa orang-orang yang disalib. Saya nggak panjangkan ya. Kalau saudara lihat kok itu Alkitab kita penuh saudara. Mungkin tumpukannya kayak apa ya. Nah perhatikan, ternyata olok-olokan prajurit ini didengar oleh salah satu penjahat yang turut disalib bersama-sama dengan Yesus. Lalu dia pun ikut-ikutan mengolok-olok. Perhatikan olok-olokannya. Sudah lihat ayat 39? Seorang dari prajurit yang digantung, dari penjahat, kok jadi prajurit? Yang digantung itu menghujat dia, menghujat Yesus. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata olok-olokan dari 4 prajurit ini menulari salah seorang penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Tetapi selesai dia mengolok-olok, rekan penjahat di sebelah Yesus lainnya. Saudara, saya nggak bisa bilang kiri atau kanan ya. Yang mana? Gitu. Sebab memang Alkitab tidak menjelaskan, saya pun bisa melihat Yesus dari depan, dari belakang. Kalau dari depan sebelah kiri atau kanan, dari belakangnya sebelah kiri atau kanan kan. Rekannya ini ditegur saudara oleh si pesakitan juga yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Kalau saudara membaca Injil Markus kalau tidak salah, pada awalnya kedua penjahat yang disalib bersama-sama Yesus ini sama-sama mengolok-olok Yesus. Tetapi mungkin yang satu ini memperhatikan perilaku Yesus begitu rupa. Dia lihat bagaimana keadaan Yesus berbeda. Baik dengan dirinya, bahkan dengan lain-lainnya. Bahkan dia juga mendengar bagaimana Yesus mengampuni orang-orang yang menyiksa dirinya begitu rupa. Ketika dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sebabnya ketika rekannya mengolok-olok Yesus, maka penjahat yang satu yang sudah mulai timbul kesadarannya. Bahkan imannya mulai muncul di hatinya. Itu sebabnya ketika ia mendengar rekannya mengolok-olok Yesus begitu rupa, ia tegur dan menyatakan imannya kepada Yesus. Jadi dia tegur rekannya yang mengolok-olok, kemudian dia susul dengan penyataan imannya. Wah, ketika saya membaca ini benar-benar. Ini bacaan biasa bukan? Tetapi ketika saya membaca ini, wah, luar biasa. Yuk kita lihat bagaimana tegurannya di ayat yang ke-30. Ayat 30, ayat 40 maksud saya. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Pindah ke ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini
tidak berbuat sesuatu yang salah. Saya tidak mengerti apakah orang ini tahu latar belakang Yesus. Tetapi dari apa yang dia perhatikan, sebab sekali lagi sebelumnya menurut Injil Markus, kedua-dua penjahat ini ikut mengolok-olok Yesus, menghujat Yesus. Tapi yang satu ini berubah. Dia memperhatikan Yesus. Sehingga dia meyakini bahwa Yesus adalah sang kasih karunia itu. Allah yang menjelma menjadi manusia, yang tidak ada sedikit pun kesalahan di dalam dirinya. Dia penuh dengan kebenaran itu. Ia memiliki keyakinan yang begitu kuat bahwa Yesus bukan manusia biasa, tetapi dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu sebabnya kalau kita baca Bapak Ibu di ayat yang ke-42, setelah dia tegurkannya, dia lanjutkan ucapannya dengan berkata kepada Yesus, lihat, saya begitu yakin ucapan yang akan saya baca ini bukan merupakan ucapan biasa, tetapi ini merupakan satu doa yang dia sampaikan dengan iman yang sungguh-sungguh. Hanya beberapa saat dia memperhatikan ucapan-ucapan Yesus dan sikap Yesus ketika menderita. Timbul iman dan dia ucapkan ini sebagai doa yang dipanjatkan dengan iman yang sungguh-sungguh. Perhatikan permohonannya. Di ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini ucapan iman. Yesus digantung di atas kayu salib. Tetapi dia percaya bahwa Yesus akan datang sebagai raja, sebagai Mesias, sebagai pemimpin, sebagai penyelamat. Dia meyakini Yesus adalah sang kasih karunia itu. Sebab itu, ketika Yesus mendengar doa yang dipanjatkan dengan iman, ucapan yang diucapkan dengan iman, bahwa Yesus adalah Mesias, Raja, Pemimpin yang datang dari sorga untuk menyelamatkan umat manusia, untuk bisa mengembalikan manusia ke Taman Eden. Maka Yesus pun menanggapi iman si penjahat ini dengan berkata, yuk kita lihat ucapan Yesus. Tadi sudah kita baca. Tetapi sekarang ketika kita membaca kali ini, bobotnya berbeda bukan? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, di dalam Taman Eden. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah saat di mana Yesus memproklamirkan bahwa jalan menuju Eden, jalan menuju Firdaus itu sudah dibuka. Kenapa dibuka? Karena Yesus yang melewati pintu yang terus saudara dijaga, diayunkan pedang untuk membunuh siapa yang coba-coba lewat. Dan Yesus yang terkena pedang itu, dia menjadi korban
Sehingga saudara kerub itu berhenti mengayunkan tangannya. Dan terbukalah jalan menuju Taman Eden itu. Oleh karya kematian Yesus di atas kayu salib. Perhatikan ini. Seperti apapun kejahatan dan dosa masa lalu yang telah dilakukan oleh seseorang, seperti penjahat yang ada di sebelah Yesus. Bila kita percaya kepada Yesus, Dia akan luput dari pedang yang membawa kepada maut dan kebinasaan. Sebaliknya, Taman Eden atau Firdaus menjadi tempat kediamannya. Saudara, Eden yang tadinya tertutup, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dibuka kembali saat Yesus mati di atas kayu salib. Dan orang yang pertama masuk ke Taman Eden atau Taman Firdaus ini, ternyata siapa saudara? Bukan seorang agamais. Seperti orang Farisi, imam-imam ahli Taurat, dan orang-orang yang merasa dirinya suci dan benar. Tetapi justru yang pertama kali mencicipi Taman Eden itu siapa? Orang berdosa yang dosanya wow. Mungkin dosa saudara kalau dibandingkan dengan dosa orang ini, dosa saudara dianggap kecil. Karena orang ini penjahat berkaliber luar biasa. Dan karena orang itu percaya kepada Yesus, orang tersebut bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Berapapun besarnya dosa kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, Eden yang tertutup itu kini terbuka bagi mereka yang mau percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.